wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem Kodo yang ada dalam ERP. Aplikasinya sifatnya di Human Resource. Human Resource sendiri itu ada 9 bidang. Di sendiri yang pertama ada pengeluaran, ada karyawan, dan ada manajemen kalian. Terus berikutnya ada cuti, ada bidang armada, ada bidang makan siang. Terus berikutnya adalah ada bidang perekrutan. Terus ada bidang absensi, serta yang terakhir yaitu adalah kontrak karyawan. Untuk yang pertama sendiri dari episode 9 ini saya akan menjelaskan pertama. Nah, adapun dari kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Abdullah Hasan sebagai ketua kelompok. Yang kedua adalah Muhammad Reza. Yang ketiga ada Muhammad Faruqi. Yang keempat ada Rivaldo Trigeta. Dan yang terakhir ada saya selaku moderator di dekat. Itu yang pertama dari pengeluaran. Tolong masuk ke pengeluaran. Nah, di dalam pengeluaran itu sendiri kita tercantum beberapa item. Dan ini adalah untuk mengunggah file, ada baru, terus ada buat laporan, ada pengeluaran saya, terus ada untuk database. Nah, untuk ketika kita ingin memasukkan data karyawan baru, kita akan klik baru. Nah, di sini sudah tercantum beberapa deskripsi. Di mana deskripsi itu contoh di sini kita mau masukkan kategorinya. Di sini ada deskripsi contoh dana yang kita keluarkan untuk perjalanan bisnis atau untuk akomodasi karyawan. Di sini kita tulis akomodasi karyawan. Terus ada kategorinya di sini itu coba dia di kategori. Nah, di sini ada beberapa pilihan kategori yang bisa kita pilih, bisa kita isi sendiri. Contoh kategorinya kita isi apa itu? Pengeluaran, ini pengeluaran. Terus ada di sini total atau nominal yang ingin kita keluarkan untuk pengeluaran itu, misalnya sejumlah Rp100.000. Nah, terus di sini ada pajak. Ini pajaknya ini sudah termasuk pajak belum. Misalnya pajaknya beberapa persen. Misalnya pajaknya ada 12%, kita tentukan kalau ada 12%. Terus ini karyawan. Nah, di sini di pengeluaran ini kita pilih nama siapa yang akan kita karyawan siapa yang ingin melakukan pengeluaran tersebut. Contohnya Muhammad Reza ingin melakukan pengeluaran itu seperti itu. Terus pajaknya ini dibayarkan oleh siapa? Oleh pihak perusahaan atau perorangan? Seperti itu. Terus di sini ada tanggal. Di sini ada tanggal. Di sini ada tanggal, bisa kita atur tanggalnya berapa pengeluarannya. Terus kita jadwalkan waktunya. Seperti itu. Coba kembali awal dulu. Ini bisa jadi. Di menu ya. Nah, di menu utama ini, ketika sudah terdaftar ini akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi tadi, karyawannya apa? Deskripsinya ada tanggal, ada deskripsi ini dananya kita gunakan untuk apa? Terus karyawan siapa? Nama karyawannya siapa yang menggunakan dana tersebut? Terus dibayarkan oleh siapa yang membayarkan itu tadi? Karyawan kan, perusahaan yang membayarkan. Terus ada aktivitas ini tercantum tanggalnya, dijadwalkan kapan akan mau dilaksanakan ini atau dilakukan ini dana yang akan kita gunakan. Terus ada statusnya. Di sini status ini ada beberapa status. Ini misalnya ini adalah tadi yang disebutkan adalah 100.000. Ini untuk dilaporkan atau sudah selesai. Sudah selesai kita gunakan. Terus di sini juga ada tadi yang beberapa di sini ada pengeluaran saya, ada laporan pengeluaran dan laporan serta konfigurasi.
Mungkin itu tadi dari apa yang yang berdekatan dengan pengeluaran. Oke, kita kembali ke menu. Kita kembali ke aplikasi berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah karyawan. Oke, kita lanjut lagi di karyawan. Nah, di dalam menu karyawan ini ada beberapa menu lagi kayak seperti tadi. Ada baru, ada karyawan. Nah, ketika kita ingin menambahkan karyawan, kita klik baru. Jadi kita klik baru. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Ada email kantor, ada nama karyawan. Di sini ada nama karyawan. Terus jabatan karyawannya sebagai apa? Terus ada email, dia akan menggunakan email, ada nomor HP, nomor telepon kantor, ada nomor HP, label. Nah, terus di sini ada departemennya apa? Departemennya misalnya departemennya dia di apa di sales misalnya. Terus ada jabatan kerja, ada manajer, siapa yang di bawah manajernya tersebut. Terus siapa yang mengentori karyawan tersebut. Terus di bawah ada statusnya dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang ada di karyawan. Oke, kita kembali ke menu pertama. Nah, ketika sudah kita dapatkan karyawan akan muncul seperti ini yang berisi beberapa informasi tentang karyawan tersebut. Oke. Nah, ini karyawannya. Nah, beberapa misalnya tadi sebagai mentor apa? Sebagai karyawan. Nah, di departemen apa? Beberapa orang yang ada di departemen tersebut. Nah, ini misalnya PT ini, misalnya dia yang adalah di bagian sales. Berapa orang yang bagian sales? Misalnya ada 10 orang, pasti akan muncul beda-beda orang tersebut. Terus di sini ada nama-namanya dari ke 10 orang tersebut. Nah, mungkin cukup untuk di karyawan. Oke, baik, di bagian ketiga yaitu adalah manajemen kalian. Minta maaf, di manajemen kalian ini kami tidak bisa terbuka di aplikasi kami. Nah, di mana di manajemen kalian ini mencakup tentang kinerja karyawan. Misalnya karyawan kita membutuhkan tambahan, misalnya ini kita kasih tambah pengetahuannya kah atau basicnya kah, seperti itu di kalian ini. Jadi itu saja, ataukah ini memberikan inisiatif kepada karyawan atas kinerja yang telah didapatkan. Mungkin cukup sekian di bagian kalian. Selanjutnya di bagian kerja akan dijelaskan oleh saudara Faruqi. Baik, aku akan menjelaskan bagian ambil cuti. Cuti adalah bentuk permintaan anak itu. Dan di sini untuk buat baru ada 3 cuti yang bisa dibuat. Ada cuti sakit belum dibayar jam ekstra dan mungkin ada dibuat baru. Di sini untuk memasukkan hari kapan di liburnya sama di kapan selesai. Nah, nanti selesai itu akan muncul di bagian hari nanti itu berapa hari liburnya. Di deskripsinya sedang sakit gitu. Dan lampiran kalian di sini untuk keterangannya apakah sedang sakit. Nah, di sini ada timpan simpan atau buang. Di sini kita akan simpan dan tutup. Nah, di sini ada keterangan sudah masuk di hari ini. Bagian dan ada yang di mana jabatan kerjanya ada sini untuk buat. Nah, mungkin jabatan kerjanya ada di sini ini apa bikin bersama kemarin. Di bagian marketing and communication pengembangan baru dapat ada satu kelemahan baru yang sini untuk membuat kelemahan barunya. Nah, dapat sini ada nama, mail diisi, nomor telepon dan profil link dia. Nah, bagian samping ada tipe jabatan untuk memasuki jabatan kerja. Di bagian kerja siapa yang
para wawancara. Nah, di sini ada di bagian sini ada masuk lembaran baru di sini. Dan di sini kalau tulis awal ada wawancara pertama, wawancara kedua, sama proposal kontrak. Dan di akhir lamarannya sudah diterima. Tiga. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul absensi. Buka betul. Yang pertama itu kita klik baru dan isi nama karyawan, misalnya Reza. Ya, dan absen masuk. Lalu kita kirim pesan. Lalu lobet. Nah, dan di sini sudah terbaca. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan modul armada. Kita klik baru. Di model kita bisa mengetik mobil box yang di bawahnya ada plat. Kita ketik misalnya DD1234. Ada label pengemudi, pengemudi berikutnya, rencana untuk mengganti mobil. Yang di sebelah kanan ada kendaraan, tanggal order, registrasi, tanggal pembatalan, dan lain-lain.